Halo semuanya, selamat datang di minggu keempat dari Western Art Review. Dan kali ini kita bakal bahas Byzantine Christian dan Gothic Art. Kalau kita merekap, di minggu lalu kita sudah melihat materi mengenai Roman Empire dan seninya. Nah, kelanjutannya pada minggu ini kita akan melihat Roman Empire akan split menjadi kekaisaran yang ada di barat dan ada di timur. Secara spesifik kita bakal melihat karya yang ada di empire yang sebelah timur, karena ini akan menjadi Konstantinopel atau bisa dibilang sebagai kekaisaran Bizantin atau Bizantium. Karena Romawi yang sudah sekian lama punya daerah jajahan yang cukup banyak, maka secara tidak langsung semua kegiatan berkarya yang ada di periode ini membawa banyak pengaruh dari periode Yunani, termasuk yang disebarkan Alexander ke Mesir juga, dan berbagai budaya lain yang sudah pernah dikoloni sama Romawi. Tentunya ini perjalanan yang cukup bergejolak ya kalau untuk Romawi, dan memang kita bisa lihat nanti akan ada banyak peperangan, bahkan kejatuhan dari Roma itu sendiri. Tapi secara garis besar, Christian art itu akan membahas 4 hal. Pertama, Byzantine art itu sendiri, medieval Christian art, yaitu kira-kira periode-periode yang bisa dibilang periode gelap ya, abad kegelapan atau Dark Ages, di mana kebanyakan akan berisi tentang propaganda atau perang. Dan ini tentunya kalian sudah pernah lihat dengan Templar dan lain sebagainya ya di situ. Jadi medieval Christian art itu akan banyak berurusan dengan icons dan ikonografi. Tentunya ini sebuah wujud ya yang kalian bisa lihat di background sekarang. Ini adalah bentuk icon. Sedangkan di Byzantine art mereka akan lebih banyak ke arah seni yang hasil serapan. Terus di poin ketiga kita bakal mencoba melihat Romanesque. Ini bentuk arsitektur yang punya nilai nostalgia. Jadi mereka kepengen kembali ke periode di mana arsitektur Romawi itu punya masa kejayaannya gitu. Tapi tentunya karena dimunculkan dalam periode yang lebih maju, maka gayanya pun ada sedikit perubahan, tapi kita masih bisa lihat karakternya. Yang keempat ada arsitektur Gothic, yang mana dia diinspirasikan dari kejatuhan kota Roma. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apa itu Gothic architecture. Nah, orang pertama yang sudah dibahas sedikit disentuh di minggu lalu adalah Konstantin the First. Ini adalah seorang emperor atau kaisar dari Romawi yang pertama kalinya menjadi orang Kristen. Nah, kira-kira bagaimana dia bisa menjadi Kristen? Ceritanya dimulai dari salah satu perang di Battle of Milvian Bridge, kira-kira 312 Masehi. Di situ dia di malam sebelum dia berperang itu dia mendapat sebuah mimpi, ceritanya seperti itu, untuk berperang dengan menggunakan banner Kristen. Dan pada ujungnya dia menang ternyata hasil dari perang itu. Nah, dari situ dia berkonklusi atau berpikir bahwa oke, saya harus berpindah keyakinan. Nah, pada akhirnya disinilah rentetan di mana orang-orang Kristen mulai diakui ya. Yang kita tahu sebelum-sebelumnya tentunya ada banyak sekali pembunuhan dan lain sebagainya dengan orang-orang Kristen, terutama opresi ya. Bahkan kalian yang Kristen tentunya sudah tahu Yesus Kristus sendiri disalib pada era orang Romawi. Dan salib adalah salah satu cara orang Romawi untuk menghukum atau membunuh orang-orang yang bisa disebut sebagai kriminal. Tapi tentunya di 312 sebelum Masehi itu belum menjadi sebuah perubahan yang signifikan ya. Baru kira-kira di tahun 313 ada Edict of Milan, di mana dia memperbolehkan toleransi antara berbagai macam umat dan kepercayaan. Baru di 380 AD kira-kira ada deklarasi bahwa kekristenan atau katolisisme atau Katolik itu menjadi state religion atau agama negara kekaisaran. Nah, di situ baru
kita bisa melihat ada banyak adaptasi-adaptasi, dan tentunya kebanyakan orang akan perlahan menjadi Kristen pada ujungnya ya. Nah, tapi tidak terlalu lama dari situ, kira-kira tadi kan 380 AD, kira-kira di tahun 400 sekian, 410, itu kota Roma sebetulnya diserang oleh kaum barbarian. Dan ini tentunya perkumpulan orang-orang Goth namanya. Orang Goth itu sebuah istilah luas ya. Di bawah Goth itu sendiri ada Visigoth, ada Ostrogoth, dan masih ada banyak lagi, ada orang Burgundy, ada Franks, dan lain sebagainya. Dan bisa kita bilang mereka punya kebudayaan yang cukup mirip dengan orang Viking. Tapi walaupun mereka bukan orang Viking sebetulnya, tapi tetap mereka labeli di bawah istilah barbarian itu sendiri. Nah, karena merasa ada banyak tekanan-tekanan dan serangan-serangan ini, maka Konstantin pertama memecah kekaisaran menjadi dua, menjadi kekaisaran di barat dan kekaisaran di timur. Nah, ini yang nanti akan menjadi buah cikal bakal Katolik Roma dan Ortodoks. Tapi itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa tidak aneh kalau kita melihat hari ini ada Roman Catholic di Vatikan City yang ada di Roma, dan sisanya ada Katolik Ortodoks yang kita bisa lihat misalnya contohnya di Rusia, di Yunani, sampai pada hari ini juga masih kuat ortodoksi Katolik di sana. Dan tentunya dari penggambaran saja sudah terlihat sangat berbeda antara keduanya. Satu betul-betul berpegang teguh pada gaya Koptik, satunya lagi sebetulnya mengalami banyak metamorfosa ya. Jadi mereka nanti mengambil adaptasi juga dari bentuk-bentuk misalnya barok gitu, Renaissance juga. Jadi sebetulnya Roman Catholics itu tidak ada masalah dengan perwujudan Tuhan di dalam bentuk patung yang lebih modern gitu. Sedangkan orang-orang Ortodoks merasa mereka yang originalnya karena hasil pecahan dari Romawi yang ada di Roma. Tapi nanti yang baratnya akan hancur ya, jadi hanya mereka yang berdiri satu-satunya. Dan mereka yang merasa mereka originalnya atau asalnya. Di situ makanya mereka hingga saat ini merasa perlu berpegang teguh pada bentuk-bentuk ikon yang mereka sudah bikin. Oke, berarti secara sekilas kita bisa lihat titik pemerintahan pusatnya kalau yang di sebelah kiri atau barat itu ada di Roma, dan yang ada di sebelah timur itu ada di Konstantinopel. Konstantinopel itu nama kota yang diberikan berdasarkan nama Emperor Konstantin pertama. Tapi kalau hari ini kita mengenal Konstantinopel sebagai Turki. Nah, jadi jangan bingung kalau dengar Konstantinopel di zaman Bizantin itu sebetulnya kota Turki ya, atau Istanbul. Oke, bagaimana sebuah empire yang besar dan kuat ini kok tiba-tiba bisa hancur berantakan, bisa menjadi terpecah dua gitu ya. Pertama, Konstantin, si emperor itu merasa Romawi sudah tidak lagi secure karena mereka terus-menerus mengalami serangan. Terutama serangan ini diarahkan menuju ke daerah perbatasan yang ada di area-area luar dari kota Roma. Nah, dari situ merasakan ada tekanan-tekanan yang besar, pada akhirnya dia berpikir untuk oke, kita pindah saja. Kita split empire menjadi dua dan kita pindah menuju ke Asia Minor, Istanbul atau Turki hari ini. Tentunya ada sebabnya. Kenapa dipilih kota Konstantinopel atau Istanbul? Karena pertama, lokasinya lebih strategis dan profitable kalau untuk perdagangan, karena lokasinya yang betul-betul ada di tengah antara Asia dan Eropa. Dan kita perlu ingat juga bahwa Istanbul itu kota pelabuhan ya, yang mana satu-satunya cara untuk orang berdagang dulu adalah melewati daerah perairan itu. Maka sangat-sangat menguntungkan ketika dipindah ke sana. Jadi mereka lebih bisa bertahan hidup ya dibanding berdiam diri di
kota Roma yang mana sudah banyak tekanan-tekanan itu. Nah, ketika Konstantin pindah ke Turki, sebetulnya di Kekaisaran Barat masih ada Theodosius. Jadi artinya bukan berarti dia lantas mengosongkan kursi, tapi ada orang di situ. Cuman sayangnya waktu kita lihat nanti pada tahun 410 ketika diserang dan dikuasai sama salah satu raja dari orang Goth namanya Odoacer. Nah, di situ kita bisa lihat kekuasaannya ternyata berpindah tangan dan pada ujungnya tidak disebut lagi sebagai emperor tapi sebagai raja ya jadinya. Inilah pertama kalinya orang Romawi dikuasai oleh seorang raja yang bukan orang Romawi. Nah, itulah yang nanti menyebabkan gaya Gothic. Kenapa ada istilah Gothic? Karena orang-orang Goth yang menduduki kota Roma. Dan tentunya bukan perkara kecil ya. Tentunya ada banyak rasa ketakutan dan lain sebagainya yang muncul dari situ. Dan pada ujungnya memang genre seni Gothic itu memunculkan rasa-rasa itu, paranoia, ketakutan, mistisisme gitu yang ketakutan akan pengaruh luar yang masuk gitu. Karena orang Romawi kan menganggap diri sebagai orang yang tinggi, mereka orang yang beradab gitu ya. Tiba-tiba dikuasai seorang barbarian yang mereka anggap tidak berbudaya gitu, tidak beradab. Itu kan jadi sesuatu yang betul-betul menghancurkan banget ya kepercayaan diri mereka. Ya, tapi anyway, di Eastern Empire kalau kita bergeser dulu, kita tinggalin dulu Roma sejenak. Kita pergi ke Eastern Empire yang ada di Konstantinopel. Kita bisa lihat ada banyak gaya sebetulnya ya dari sejak periode Romawi sendiri, yang Barat pun mereka sudah menyerap hal ini. Jadi tidak aneh kalau ada banyak pengaruh-pengaruh misalnya dari geometric patternnya Mesir, terus sudah gitu knots yang saya udah pernah tunjukin ke kalian, rune symbols dan lain sebagainya dari budaya Goth dan dari Viking. Itu termasuk diadaptasi dan diadopsi juga ya. Termasuk seni dari dunia Arab, yang mana kita udah lihat di Eastern Art Review ada arabes dan fraktal geometris ya tentunya. Kita masuk ke periode medieval setelah kejatuhan Roma, dan kita perlu menggambarkan sedikit kehidupan di periode medieval era itu tidak mengenakan ya, karena Roma, kekaisaran Romawi melemah. Jadi kita bisa bilang sedikit kuasa, ada kuasa yang bisa berlaku sebagai polisi, penjaga kedamaian. Karena kehilangan figur penjaga ini, maka sebetulnya hidup sehari-hari menjadi sangat kacau. Pertama, yang bikin paling banyak masalah adalah banyak penguasa-penguasa kecil atau raja-raja feodal kita bisa bilang, yang ada di banyak area Eropa yang tadinya dikuasai Romawi sekarang tiba-tiba berkuasa lagi. Dan mereka saling serang untuk mendapatkan area lebih. Yaitu satu-satunya cara supaya mereka bisa survive tentunya ya, saling serang, saling punya tempat lebih banyak supaya mereka punya waktu untuk mempertahankan diri, atau mereka juga punya waktu untuk mengolah lahan supaya punya bahan makanan. Semakin tidak ada lahan, semakin tidak bisa hidup tentunya gitu. Nah, kedua, yang menjadi domino efek adalah karena saling serang dan saling perang yang terjadi cukup banyak kematian. Ketika terlalu banyak kematian, maka dari mayat, dari air yang kena jasad tersebut, banyak penyakit yang muncul. Termasuk salah satu penyakit yang cukup parah, dan kita bisa bayangkan efeknya seperti nyaris seperti COVID yang kita alamin, bahkan lebih parah lagi. Karena di zaman dulu belum paham mereka apa yang harus dilawan, apa yang harus dibersihkan, dan lain sebagainya. Ini yang disebut bubonic plague atau Black Death, atau bisa dibilang juga virus pes yang dibawa oleh tikus. Nah, kita bisa bayangkan tadi jasad yang sebegitu banyak, banyak tikus makan mayat, dan mereka menyebarkan itu ke orang-orang. Mereka yang kena akan mengalami demam tinggi dan bintik-bintik hitam di bawah kulitnya. Kalau tidak diupayakan penyembuhan dalam waktu seminggu kira-kira,
akan mati. Jadi mereka akan mengalami demam tinggi, akan menggigil, dan biasanya ada pecah pembuluh darah dan lain sebagainya gitu ya. Dimana badannya tidak lagi kuat untuk bisa mempertahankan diri dari penyakit itu, apalagi tidak ada obat pada periode itu. Maka kalau mereka sudah mengalami kematian dan banyak sekali mayat, yang mereka bisa lakukan hanya dibakar. Tidak ada cara lain. Bahkan pada periode ini juga lebih mudah menemukan wine daripada air bersih. Karena tadi. Maka dari sebuah gambaran medieval, kenapa disebut sebagai abad ke-8 ya, karena memang hidupnya sebegitu berat, sebegitu suram. Orang-orang maka berpaling pada kembali ke kepercayaan. Itu yang membuat pada periode ini kenapa kekristenan menjadi sangat kuat gitu sebagai kepercayaan. Maka otomatis pada seni dan desainnya juga mengarah seperti itu. Karena ada pengharapan yang luar biasa ke Tuhan ya pada ujungnya. Padahal di saat yang bersamaan penguasa-penguasa ini juga menggunakan agama gitu untuk menjustifikasi dirinya sendiri. Termasuk nanti kita bisa lihat periode di mana gereja Katolik ini mengumpulkan kekuasaannya gitu pada periode-periode abad ke-8 ini. Di mana mereka juga punya kekuasaan politik dan punya kekuatan militer pada ujungnya. Nah, kekuatan militer ini yang nanti akan menuju pada perang salib. Di periode medieval, itu kira-kira mulai dari tahun sekitar 400-an, 400 lebih, tidak pas tahun 400-an sih sebetulnya. Tapi secara kasar ya, 400 sampai 500 Masehi. Dan ini akan berlanjut terus sampai kira-kira kasarnya 1200 atau 1300-an Masehi. Sebelum di tahun 1400-an terjadi Renaissance nanti. Jadi gelombang Renaissance itu sudah mulai terjadi nanti dari 1200-an. Itu ada Renaissance awal, dan nanti sepenuhnya baru muncul di 1400-an di Italia juga. Tapi itu untuk materi berikutnya, jadi saya nggak akan bahas terlalu banyak tentang Renaissance. Nah, ini kira-kira contoh orang-orang yang menyerang Western Empire. Ada Attila the Hun, ada orang-orang Goth, dan tentunya ada orang-orang Viking juga. Norsemen dan Danes itu bisa kita sebut sebagai orang Viking. Nah, tentunya the sack of Rome atau invasi Roma, inilah penyebab utama dari kejatuhan itu ya. Dan ini beberapa gambar yang kalian bisa lihat. Kalau yang kedua gambar yang ada di sini dari tahun 1800-an, ini kira-kira sudah gayanya romantik ya, atau romantisisme. Jadi kita nggak bahas hari ini, cuman ini merupakan sebuah ilustrasi aja untuk menggambarkan kehancuran macam apa yang terjadi ketika daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi diserang habis-habisan oleh orang Goth. Nah, kekuasaan Roman Empire di bawah Odoacer itu tentunya sangat memberikan efek depresi yang luar biasa pada orang-orangnya. Karena mereka tidak pernah berpikir mereka bisa dikuasai, mereka tidak pernah bisa dikalahkan oleh orang-orang yang tidak beradab. Tapi ternyata bisa. Nah, itu yang jadi masalah ya. Nah, Raja Odoacer setelah menguasai, dia tentunya ada main mata dengan orang-orang yang ada di Kekaisaran Timur. Nah, ini yang jadi menarik. Main mata ini artinya Kekaisaran di Timur tiba-tiba merasa oke untuk bekerja sama dengan Odoacer. Jadi tidak sepenuhnya lantas gara-gara gagal lantas diputus. Tapi dia merasa bahwa oke, kita harus mencoba membuat jembatan, sebuah relasi ya. Nah, itu yang menarik dari orang Romawi yang ada di sebelah timur. Tapi ini belum ada friksi berlebih ya. Nanti akan terlihat ada skisme atau perpecahan dari filosofi berpikir dan gerejanya sendiri. Karena tapi di sisi lain kalau untuk seninya ada perasaan di mana orang-orang Bizantin atau Kekaisaran Timur itu merasa orang Romawi yang sesungguhnya.
Dan karena lokasinya yang cukup jauh dari Roma, maka craftsman mereka yang sudah ada di sana tentunya tidak bisa diakses semudah itu gitu ya. Walaupun kita masih bisa sebetulnya kalau seandainya kita pikirin mereka masih masih dengan mudah bisa mengakses orang-orang itu karena Yunani juga banyak ya pematung-pematung itu. Tapi instead mereka berpikir untuk oke deh kita bikin gaya baru yang dimana mereka menyerap dari orang-orang lokal. Nah, maksudnya lokal tuh apa? Karena posisinya yang ada di Istanbul, maka mereka menyerap terutama gaya Koptik. Nah, gaya Koptik ini sebetulnya adalah mix antara Yunani dengan Mesir. Makanya hari ini kalau kita lihat gaya Koptik ini sangat khas dan ditemuin bahkan sampai jauh ke Ukraina dan Rusia bahkan. Dua contoh yang kita bisa lihat di sebelah kanan, ada Mother and Child. Ini bentuk dari mozaik ya, sebetulnya mozaik yang ditempel di kubah, dan ini ada di Hagia Sophia. Yang di kanan bawah ada ikon atau gambaran dari malaikat tertinggi, yaitu Archangel Michael. Nah, selanjutnya bukan hanya empire-nya sendiri yang pecah menjadi dua, tapi gerejanya juga mengalami sebuah perpecahan. Dan ini perpecahan yang cukup parah kalau dilihat ya. Karena gini, kita fast forward dulu ke tahun 800 Masehi. Nanti ada Paus Leo ketiga yang menjadikan Raja Charlemagne namanya. Nah, Charlemagne ini salah satu orang yang sebetulnya hasil dari turunan Frank, atau termasuk salah satu orang yang ada di dekat-dekat area itu ya, apa orang-orang Goth itu ya. Salah satu suku bangsa lah, bisa kita bilang begitu. Dan setelah itu terjadi, sang paus ini mendeklarasikan yang namanya Holy Roman Empire. Jadi empire yang tadinya ada di Roma, di sebelah kiri atau di sebelah barat, tiba-tiba menjadi Holy Roman Empire, yang mana dia berkata orang-orang yang ada di Kekaisaran Timur harus tunduk pada mereka. Nah, bayangkan apa yang orang Romawi Timur bisa pikir ketika dibikin sebuah statement seperti itu. Mereka langsung merasa bahwa kita orang yang asli, yang tidak dikuasai barbarian, tapi disuruh tunduk sama barbarian. Apa yang terjadi? Ya jelas tidak mau ya pada ujungnya. Nah, disitulah terjadi skisme atau perpisahan antara dua denominasi gereja Katolik ini. Makanya, kalau kita lihat sampai hari ini, ordo dan ritus dari orang-orang Katolik Roma dan ordo dan ritus orang Ortodoks berbeda. Termasuk budaya penyembahannya juga beda. Nah, itulah sebab utamanya kenapa sampai hari ini ada Katolik Roma dan ada Ortodoks. Dari secara seni kita juga bisa lihat ada dua hal yang berbeda di sini. Jadi Western Roman dan Byzantine, kalian udah lihat tentunya karya yang ada di Western Roman itu seperti apa. Tapi memang di Western Roman itu belum cukup waktu. Jadi bayangin dari 380 AD sampai kira-kira diserang di 410, itu kelihatan memang sebentar, hanya 30 tahun. Tapi belum sempat ada sebuah revolusi untuk menciptakan sebuah bentuk-bentuk tertentu, patung-patung tradisi Yunani yang sifatnya Kristen. Ini nanti baru muncul di Renaissance dan berlanjut terus sampai ke periode Barok dan lain sebagainya. Coba kita lihat Koptik itu sendiri. Apa sih Koptik itu? Koptik art itu sebetulnya sebuah gaya dari Eastern Christian Empire atau kekaisaran yang ada di Konstantinopel. Dan mereka menciptakan yang namanya ikon. Ikon itu ya seperti kita memahami ikonografi ya sebetulnya ya. Sebuah perwakilan, maksudnya itu ikon tuh. Dan dari mana gaya-gaya ini datang? Tadi saya udah bilang di awal dari banyak serapan-serapan ya, gaya visual dan lain sebagainya. Tapi kita bisa lihat Koptik ini
mengambil banyak contoh dari misalnya kebiasaan menggambar potret di peti coffin dari mumi yang ada di Egypt. Nah, ini peti coffin ini memang tidak pernah saya bahas, tapi baru muncul setelah kira-kira Alexander berkuasa ya. Jadi kota Alexandria itu menggunakan peti-peti seperti ini karena kebiasaan mereka dalam fresko dan lain sebagainya. Jadi supaya ketahuan ini petinya siapa sih gitu, digambar mukanya langsung persis di depan. Nah, ini yang namanya gaya Fayum, Egyptian style. Makanya gak aneh kalau kita lihat nanti figur-figurnya juga ada sedikit banyak mengambil inspirasi dari sini atau referensi dari sini. Berikutnya ada ikon-ikon lagi yang ada di tengah dan yang kanan ya. Ini tentunya gaya-gaya yang kita bisa lihat juga sebetulnya terinspirasi dari fresko Helenistik zaman dulu ya, Yunani sebelum Masehi. Terus juga Egyptian. Jadi yang di tengah terutama kita bisa lihat dari segi perspektif dan lain sebagainya itu sebetulnya masih seperti Egyptian sekali ya. 3/4 atau setengah badan gitu, kebanyakan 3/4 sih. Dan flat perspektifnya, jadi mereka mencoba melakukan 3 dimensional tapi ilusi itu tidak terlalu bagus ya. Tapi satu hal yang saya perlu garis bawahin juga, craftsman di seni-seni seperti ini, terutama seni suci bisa dibilang ya, itu bukan pengrajin. Jadi mereka tidak terlatih sebagai craftsman seperti yang kita bayangkan. Ini sebetulnya orang-orang biarawan dan biarawati gitu yang kerja. Jadi memang tidak aneh ketika gambaran mereka nggak terlalu bagus gitu ya. Nah, estetikanya apa sih sebetulnya yang memandu atau menjadi sebuah guide gitu untuk Coptic art? Kita bisa lihat salah satu pemikir di era ini yaitu Santo Thomas Aquinas. Aquinas bilang Coptic art estetik itu dikarakterkan atau bersifat mempunyai abstract representation atau abstracted representation. Artinya gini, mereka tidak lagi terfiksasi untuk mencoba bikin sesuatu sangat realistis ya, seperti di Yunani kuno atau di Romawi, tapi mereka mencoba untuk memberikan representasi aja gitu. Tuhan tuh seperti ini, maka gambarannya seperti begini. Tapi hanya sebuah perwakilan gitu. Jadi mereka tidak mencoba untuk membuat gambaran yang betul-betul skill tinggi ya. Hanya cukup untuk mewakilkan kalau dilihat bahwa ini Tuhan, udah selesai gitu. Ini malaikat, udah selesai. Nah, artinya figur Tuhan di sini tidak ada sebuah keharusan ya kalau untuk mereka harus mengikuti sebuah bentuk yang sangat realistis gitu. Kenapa? Karena ketika dibikin mirip sekali seperti manusia, yang terjadi adalah kita mengurangi kekuasaan dari Tuhan itu sendiri gitu, atau daya kehebatan dari Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang mereka pikirkan ya. Jadi sesuatu yang sudah tinggi tidak boleh dibuat menjadi manusia. Dirasa seperti itu karena saking sucinya Tuhan, tidak berhak kita sebagai manusia menurunkan derajatnya gitu ya kira-kira. Nah, berikutnya lagi, Aquinas juga bilang bahwa medieval aesthetic itu mengandung 3 hal. Nah, ini istilah Latin, ada unum, verum, dan bonum. Unum itu artinya singular atau the one and only. Nah, kebanyakan karya ini tidak seperti di periode Romawi yang dikopi berulang-ulang duplikatnya sampai ada banyak patungnya. Enggak. Artinya ketika dibuat sekali hanya ada satu. Seringkali begitu ya, walaupun saya nggak menepis ada yang mencoba untuk. Tapi itu nilai yang dia coba untuk ajukan. Kedua, verum atau mengandung kebenaran. Kebenaran ini maksudnya bukan kebenaran yang bisa dicek faktual, tapi maksudnya kebenaran dalam artian mengikuti doktrin Kristen. Ya, semua agama pasti bilang dirinya benar kan ya. Jadi maksudnya itu. Terus yang terakhir adalah bonum atau mengandung kebaikan moral. Kalau menurut mereka sih seperti itu. Nah, cara memahami ini sebetulnya nggak terlalu susah ya. Jadi, kalau orang Yunani dulu merasa bahwa seni itu ilhamnya turun dari dewa-dewi, kalau sekarang seni itu ilhamnya turun dari Tuhan, Yesus Kristus itu sendiri, atau figur Bapa di surga, kira-kira begitu yang mereka pikirkan.
Byzantine art ini muncul dan berkembang sangat luar biasa di periode Golden Age-nya Byzantine, atau bisa disebut Byzantine Renaissance kalau mereka nyebutnya itu. Jadi nama Renaissance itu sebetulnya sebuah istilah titik tertingginya gitu ya, atau sebuah kenaikan gitu. Itu yang bisa disebut Golden Age. Nah, di periode ini muncul musik, seni, dan craft yang menjadi sangat menyebar gitu ya, termasuk mozaik, arsitektur, pembuatan ikon, kodeks. Kodeks itu buku suci ya, yang udah kita bisa lihat juga udah pernah saya bahas di periode Islam ya, ada juga ya. Terus mural. Nah, ini saya tinggalin beberapa sampel medieval music kalau kamu mau tahu seperti apa, tinggal di play aja ya. Ini sudah ada linknya semua. Bahkan lagu yang paling kanan mungkin kalian kenal sampai hari ini, Scarborough Fair. Ini lagu yang sebetulnya udah diciptain dari kira-kira abad ke-15 atau 16 kalau saya nggak salah. Jadi deket-deket Renaissance itu ya. Tapi mungkin kalau kita telusurin lagi ke sejarahnya di Inggris kuno, ada kemungkinan besar ini bahkan sudah lebih tua dari itu lagi. Oke, berikutnya ada Byzantine Architecture. Karena cukup banyak Byzantine Architecture ini, saya cuma akan fokus ke dua hal yang saya yang paling noticeable gitu, yang paling gampang dikenali. Pertama ada Hagia Sophia atau Hagia Sophia, atau kita kenal dengan Masjid Biru hari ini. Itu di Konstantinopel atau di Turki, ya, di Istanbul. Yang kedua ada Saint Mark's Basilica. Jadi ini Basilika Santo Markus, di mana jasadnya dikubur. Ini salah satu murid Yesus yang ada nulis buku di Perjanjian Baru, dan dia dikubur di Venesia ternyata. Nah, dua bangunan ini bisa kita lihat untuk bentuk Bizantin ya. Nah, untuk Saint Mark's Basilica sendiri, saya tinggalin video di sini kalau kalian mau lihat lebih detail seperti apa. Kalau saya boleh cerita sedikit, Saint Mark's Basilica itu sebetulnya dia bukan gaya Bizantin yang betul-betul Bizantin seperti di Hagia Sophia, cuman karakternya masih ada. Karena kalau kita mau coba bedain sebuah basilika koptik atau bukan, sebetulnya hal pertama yang kita bisa lihat adalah masuk ke dalam interiornya dan lihat semua dekorasinya. Kalau dekorasinya sudah mengandung gaya koptik, sudah nyaris hampir kemungkinan besar 80-90% dia Bizantin. Jadi itu salah satu cara untuk melihatnya ya. Di sini juga kalau kalian lihat lebih, kalau maksudnya saya udah pernah masuk ke dalam dan saya udah pernah lihat, memang kebanyakan koptik semuanya gayanya. Pengecualian pada beberapa titik di eksterior ada yang sudah ditambahkan di versi-versi yang lebih baru. Tentunya seperti hiasan yang ada di atas atap itu ya. Terus ada beberapa fresko atau mozaik yang ditaruh di 4 lengkung besar yang ada di depan. Nah, itu tentunya udah lebih modern. Tapi hal yang sama kita bisa lihat juga. Salah satu ciri khas dari arsitektur Bizantin adalah dome atau kubah. Nah, kubah ini selalu bentuknya akan seperti ini. Kalau kalian lihat di gambar yang ada sekarang di layar, kubah ini tentunya akan disupport dengan 4 arch. Nah, arch ini tentunya tradisi Romawi ya, kita udah tahu. Disupport dengan 4 arch dan ada kubah di atasnya. Ini udah tradisi utama dari arsitektur Bizantin. Dan tentunya juga mereka menggunakan mozaik. Mozaik ini dikembangkan lagi dari tradisi orang Romawi yang sebelumnya sudah pernah dipakai ya. Nah, kali ini disebutnya sebagai tesserae atau smalti. Nah, saya tinggalin di sini video kalau kalian mau lihat lebih lanjut ya, tapi saya nggak bisa puterin sekarang. Tesserae dan smalti ini pengerjaannya mirip seperti apa yang kita udah bahas di Maroko itu, jadi betul-betul harus dipecahin satu-satu. Cuman tentunya tidak sepresisi yang punya Maroko ya. Nah, mereka membuat tesserae ini betul-betul pada menggunakan kaca
yang spesifik. Jadi kalau memang kepengen terlihatnya illuminated atau terang gitu ya dengan emas dan lain sebagainya, mereka akan mencoba mencari kaca yang diberikan pewarna. Ya, kalau kalian tertarik, boleh coba lihat juga di game Assassin's Creed 2. Harusnya pada hari ini udah murah banget ya. Kalau kalian mau coba beli untuk main di PC. Dan ada Saint Mark's Basilica di situ. Beberapa karakter dari Byzantine Architecture tentunya ada dome, pendative, dan arches. Nah, ini yang tadi saya bilang. Di sini ditunjukkan dengan jelas ya kira-kira itu yang mana. Nah, pendative itu kira-kira dinding dari arch itu sendiri ya. Jadi bukan archnya, tapi ini yang menyupport si dome itu. Nah, ini kira-kira interior dari Hagia Sophia. Kita bisa lihat juga ada pengulangan yang sama ya dari Byzantine Architecture yang tadi kita udah lihat di Venice, dan di sini juga terjadi sebuah pengulangan. Nah, kita perlu ingat juga Hagia Sophia walaupun hari ini sudah menjadi masjid, tapi mereka tidak mencoba menghilangkan kebanyakan dekorasi-dekorasi yang ada di dalamnya ya. Jadi kalau memang ada gambaran-gambaran Yesus atau ada gambaran-gambaran yang sifatnya masih Kristen, mereka relatif untuk tidak mencoba untuk mengutak-atik itu. Karena pada ujungnya pemerintah yang sekarang juga sadar nilai sejarah dan budaya itu ya. Jadi mereka tidak mencoba untuk menghilangkan. Tapi ada penambahan-penambahan memang seperti kaligrafi gitu ya. Dan ada kelihatan tuh banyak di gambar yang sekarang kelihatan di layar. Ini ya tentunya kebiasaan mereka ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi bentuk utama dari si bangunan ini tidak mencoba untuk dihilangkan. Bahkan di pendatifnya kita bisa lihat tuh ada malaikat yang bersayap 6. Ya, ini kalau berdasarkan penjelasan langsung dari Alkitab, ini cherubim, bahkan bentuknya seperti itu harusnya gitu ya, cherubim atau serafim salah satunya. Oke, berikutnya kita mau coba lihat dari icons. Nah, icons ini sebetulnya uh, termasuk gaya koptik ya, cuman icons itu mendefinisikan salah satu bentuk figur orang suci. Mau itu Bunda Maria, mau itu Yesus sendiri, mau itu Yesus kecil, atau mau orang suci yang lain, mau kita bilang martir atau malaikat atau apa gitu, itu bisa dibikin icon. Jadi secara definisi icon adalah crafted representation dari holy figures gitu ya. Kira-kira begitu. Uh, Style ini biasanya mukanya bisa dibilang aneh. Karena kita bisa lihat aja dari penggambaran mukanya, satu, tidak mimetik, artinya tidak realistis ya. Mereka mencoba serealistis mungkin, tapi tentunya tidak seperti apa yang kita kenal gitu dari patung-patung Yunani. Dan kita bisa lihat juga tentunya proporsi-proporsi badannya aneh. Di figur Yesus yang digendong Bunda Maria di sebelah kanan, tubuhnya seperti bapak-bapak tua gitu ya, dan bentuk kakinya juga tiba-tiba panjang, tangannya panjang gitu, tidak seperti bayi. Ya, ini yang maksudnya dibilang dengan tidak proporsional gitu kurang lebih. Dan ini udah deket Renaissance ya, kira-kira 1281 karyanya Duccio. Nah, icons ini ada yang saya lupa. Icons ini biasanya dibentuk bisa dalam lukisan dan bisa juga fresco, tapi lebih banyak biasanya lukisan. Nah, kenapa bisa bentuk-bentuk itu aneh gitu ya? Orang-orangnya terlihatnya aneh, tidak proporsional. Kita udah lihat dari zaman sebelumnya saja sudah bisa sehebat itu, kenapa sekarang kualitasnya menurun gitu? Salah satunya adalah kembali ke estetika tadi ya. Ada nilai di mana harus suci, harus betul-betul seperti apa adanya. Mereka merasa apa adanya maksudnya bukan apa adanya seperti nyata realistas, real banget, nyata banget gitu ya, tapi berdasarkan patokan. Nah, untuk itu saya menyebut beberapa relik di sini. Pertama ada Shroud of Turin yang dipercaya pernah kain yang pernah mengkafani ya, bukan kain kafan sih sebetulnya. Dia membungkus jasad dari Yesus itu sendiri. Nah,
maka gambaran ini otomatis menjadi sebuah karena tercetak gitu kan ya ke dalamnya dan dijadikan patokan untuk gambaran Yesus. Terus ada crown of thorns atau mahkota duri. Terus ada spear yang dipakai untuk menusuk sisi lambungnya Yesus ketika dia sudah disalib. Jadi dicek gitu ya sudah meninggal atau enggak. Terus ada nails yang paku yang dipakai untuk betul-betul memaku kaki dan tangan ke palang salib itu. Kira-kira gitu. Nah, relik-relik ini tentunya disimpan sama Vatikan ya kalau hari ini. Jadi kalau kalian dan tentunya tidak bisa diakses secara mudah oleh khalayak umum, tapi memang disimpan sama mereka. Anyway, banyak relik-relik seperti ini kalau kalian kunjungin gereja-gereja di Eropa ya. Itu biasanya disimpan di altarnya atau di mana gitu dan itu betul-betul dijaga dengan ketat. Kurang lebih seperti itu. Jadi patokan bentuk datang dari relik ya kalau mereka. Itu sebabnya kenapa bisa terlihat tidak realistis gitu. Nah, yang saya bilang tadi tidak realistis itu namanya homunculus karena mereka berpikir bentuk dari Tuhan itu unchanging. Kalau memang sudah seperti itu dari patokan reliknya misalnya gitu ya, ya akan dicoba dibikin sebisanya. Ya, cuman tentunya kita perlu ingat walaupun patokannya satu, tapi craftsman-nya bukan craftsman beneran. Ini rahib, yang mana mereka tidak ditrain secara ya bukan pelukis mematung ya maksudnya. Jadi kualitasnya tentunya sangat berfluktuasi. Di sini saya tinggalin lagi satu video menjelaskan homunculus itu sendiri apa. Ya, lebih mending bayi yang bermuka tua atau percobaan untuk restorasi yang gagal. Kalau saya rasa mungkin lebih mending bayi muka tua ya. Oke. Nah, orang-orang di Kekaisaran Timur itu juga punya tendensi ikonoklastik atau ikonoklasme. Artinya apa? Ikonoklasme ini sebetulnya mereka yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak boleh diberikan bentuk gitu ya. Tuhan dan orang suci itu tidak boleh diberikan bentuk dalam patung misalnya. Jadi kalau kita coba definisikan, ikonoklas itu artinya penghancur gambar, image breaker. Nah ini nanti akan kita bisa lihat perbedaan pemikiran ini antara timur dengan barat ya. Jadi orang-orang di Kekaisaran Barat oke dengan orang-orang suci dibikin patung. Tapi timur kebiasaannya representatif kan. Tuhan itu ya sudah representatif aja buat mereka. Atau bahkan tidak usah sama sekali. Tidak usah ada gambarannya sama sekali. Nah orang-orang ini nanti yang menjadi Protestan kalau kita lihat ya. Jadi perkembangan ini masih akan terus maju sampai ke nanti periode Renaissance dan pada akhirnya nanti ada Martin Luther di situ yang memecahkan diri dari gereja Katolik dan dia menjadi Protestanisme. Tapi tentunya ini ikonoklasme ini mirip dengan Islam ya, anikonisme. Pemikirannya hampir sama juga. Dan betul kalau kita coba lihat ke perjanjian lama di Alkitab sebetulnya ada juga yang bilang bahwa tidak boleh memberikan gambaran itu. Gitu. Nah ini kira-kira ada tabel yang saya tunjukin perbedaannya antara anikonisme dan ikonoklasme itu apa gitu ya. Jadi boleh kalian baca lebih lanjut. Tapi tentunya antara Kristen dan Islam ini sebetulnya tidak terlalu berbeda banyak gitu ya. Pencariannya tetap ke dalam dan apapun yang muncul dimunculkan dalam bentuk patung atau lukisan atau apa gitu, itu tidak boleh dijadikan sebuah patokan bahwa yang menggantikan Tuhan gitu ya. Itu sangat-sangat diharamkan gitu. Kurang lebih seperti itu cara berpikirnya. Oke, medieval atau Dark Age Christianity, kita bakal lihat lagi ke bentuk-bentuk karya yang lain ya. Tentunya ada illuminated manuscript dan kebiasaan gereja yang tentunya semakin korup ya pada era itu.
Nah, ini gambaran-gambaran lagi dari medieval itu sendiri, bahwa ini orang-orang yang terkena bubonic plague, kalau kalian lihat di sebelah kiri ya. Bukan hanya bubonic plague sih, sebetulnya ada chicken pox juga, ada cacar ya. Chicken pox itu orang zaman dulu kena cacar aja bisa mati. Kalau kita sekarang udah ada obatnya, mereka nggak punya dulu. Jadi jangankan black plague atau black death, tapi ya sakit biasa aja sudah bisa mati gitu mereka. Terus pembakaran dari ini ya, witch hunting atau witch burning itu juga kebiasaan dari orang-orang abad pertengahan, sebetulnya abad ke-8, karena mereka merasa hidup mereka tuh sudah susah dan akan susah lagi kalau mereka berdosa, makin susah maksudnya. Jadi makanya mereka mencoba melakukan itu, membunuhi orang-orang yang mereka anggap berdosa supaya mereka tidak dihukum Tuhan. Ya, agak-agak mirip-mirip mungkin ya dengan Indonesia hari ini. Kalau kita komentarin, masih ada tuh orang-orang yang berpikir sedemikian rupa. Padahal, ya, zamannya ya, bukan permasalahan siapa yang berdosa lantas mengakibatkan satu dunia penuh gitu, jadi dihukum. Ya, tapi kira-kira seperti ini gambaran-gambaran ini ya. Jadi ada juga Inquisition atau Inquisitor, kalau kalian pernah dengar istilah itu. Ini orang-orang yang betul-betul hunting, mencari orang-orang yang melakukan bidah atau blasphemy. Kalau sampai mereka baca Alkitabnya tidak sesuai atau tidak penuh atau seperti apa, itu akan dikastrasi atau akan dihukum, bahkan bisa dibunuh, dianggap sebagai heresi sama mereka. Templar juga melakukan perang salib ya pada ujungnya, karena gereja Katolik cukup kuat, mereka merasa bahwa oke, kita perlu menguasai kota suci. Maka disitulah terjadi Holy War ya. Nah, di periode ini juga ada Holy Crusade, yang mana secara garis besar, saya nggak mau ceritain karena ini ada bergelombang-gelombang sampai berapa, 3 gelombang kalau saya nggak salah, perang ini, dan ini tidak habis-habis. Tapi secara sekilas, karena kekuasaan dari gereja Katolik itu sendiri, dan mereka main mata gitu ya dengan banyak raja-raja yang ada di Eropa itu, termasuk Inggris dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka turun untuk mencoba merebut kota suci yang ada di Jerusalem itu. Konfliknya tentunya ada banyak orang yang terlibat di belakangnya, cuman untuk supaya simpel aja, saya bikin konflik utamanya antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Richard Lionheart dari Inggris. Nah, ini raja Inggris yang sebetulnya bukan orang Inggris gitu ya. Jadi percampuran darah apa gitu dari area lain yang saya nggak ingat lineage dia, tapi bukan orang Inggris tulen sebetulnya. Ya, The Holy Crusade itu sebetulnya jadi sesuatu yang kalau diingat lagi bukan perang agama. Disebutnya perang suci, perang salib, tapi sebetulnya tidak ada urusan dengan agama itu sendiri. Karena ini yang saya bilang gitu, saking korupnya gereja yang di sebelah barat itu. Jadi di Vatikan mereka punya kekuasaan untuk melabeli seseorang benar atau salah, berdosa atau tidak, dan pantas diperangi. Itu yang menjadi masalah kadang-kadang. Karena kalau kita lihat lagi dari sejarah-sejarahnya, sebetulnya pihak yang lebih agresif di perang suci adalah pihak baratnya. Mereka mengompori dan dikompori dirinya sendiri, dan lantas mereka pergi berperang. Padahal tidak pernah ada masalah gitu kalau kita lihat. Bahkan orang-orang yang tinggal di sana merasa lebih diperlakukan adil oleh Salahuddin ketika kotanya sudah diduduki. Itu yang jadi lucu ya kadang-kadang. Ya, tapi itulah sejarah gitu. Kalau kita lihat secara objektif, perang suci itu bukan perang yang adil sebetulnya, bukan perang yang penuh dengan keadilan. Itu orang cari masalah sebetulnya seperti itu. Tapi dari periode itu dan orang-orang yang feodal ya, yang berkuasa, kita bisa lihat juga ada kebiasaan untuk mendesain heraldry dan coat of arms. Ini kalian bisa lihat dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini juga desain-desain yang cukup sering terlihat ya.
Nah, berikutnya kita beralih untuk bahas Illuminated Manuscript atau Illuminated Codex. Ini sebetulnya terinspirasi juga dari miniature paintingnya Persia. Ini sebabnya kenapa gaya-gaya seperti ini kok kayaknya ada kesamaan gitu ya, ada kemiripan gitu ya. Dari perspektifnya, dari cara menghias dan lain sebagainya. Karena iya, memang persinggungan dengan budaya Arab tadi gitu. Ya kita bisa lihat di Perang Salib aja sudah antara orang Persia dengan orang Eropa. Sebetulnya kan seperti itu. Arab Persia lah ya, Arab Persia dengan Eropa. Jadi makanya Illuminated Manuscript juga punya banyak pengaruh-pengaruh Arab. Arabesnya juga ada gitu di sini. Dan termasuk um, warna-warna emas yang dipakai ya. Nah, Illuminated Manuscript itu sebetulnya literatur yang berisikan cerita-cerita tentang Alkitab atau menceritakan orang-orang suci gitu ya, atau ritus-ritus, ritual-ritual yang untuk keagamaan itu. Nah, Illuminated Manuscript termasuk salah satu relik, bisa dibilang relik gitu, tapi bukan relik yang dari zaman Yesus ketika dia masih ada, relik yang diciptakan dan buat orang-orang pada zaman itu yang betul-betul berpaling pada pengharapan, mencoba untuk mendapat kelegaan dan solusi dari Tuhan gitu. Benda-benda seperti ini jadi memberikan mereka ekstra power untuk percaya gitu. Dan mungkin kalau sampai kota-kota diserang, hal pertama yang mereka akan bungkus dan mereka bawa pergi adalah ini. Mungkin gitu. Karena saking dianggap berharganya gitu ya. Nah, di Illuminated Manuscript dan termasuk di pojokan dari PPT ini, slide ini, kalau kalian lihat di pojok kiri atas dan kanan bawah, ini ada bentuk yang namanya historiation. Ini adalah metode dekorasi dari Illuminated Codex itu sendiri. Nah, historiation ini bisa mengcover beberapa hal. Pertama, ada ornamentasi vegetatif. Ini yang tentunya terinspirasi dari Arab ya, Arab dari Persia, dan knot yang dari orang-orang Celtic di situ. Nah, terus selanjutnya lagi juga ada historiation bisa juga bentuk huruf kapital yang biasanya ada di ujung awal paragraf. Seperti itu. Terus ada figur dan dekorasi yang lain. Kira-kira seperti itu. Masih banyak tuh nanti gambaran-gambaran orang sebetulnya ya kalau kalian coba cari. Cukup banyak. Nah, ini sampel lagi dari historiation dan saya tinggalin satu video di sini kalau kalian mau tahu lebih lanjut. Ini video yang menceritakan gimana cara bikinnya ya, dari parchment digosok dulu sampai akhirnya nanti dihias dengan gold leaf. Selain itu juga ada altar kecil yang betul-betul dibikin sebagai dekorasi. Biasanya bisa dari baja, bisa dari kayu, tapi biasanya ada juga yang dilapis emas. Nah, ini juga nilainya cukup bernilai tinggi ya, cukup mahal. Karena lagi-lagi membuat orang merasa dekat dengan Tuhan dan orang-orang suci. Nah, terutama untuk altar craft yang ada di sebelah atas, kalian sudah mulai bisa lihat bentuknya sangat-sangat Gothic. Nah, ini kekhasan bentuk dari Gothic adalah banyak atap-atap yang runcing dan terkesan berduri. Seperti itu. Subjek lain di dalam Illuminated Manuscript juga sering kali gambaran-gambarannya adalah Portrayal of Death, di mana itu disebutnya Dance Macabre atau Charnel's Ball. Kalau kalian lihat ada sebuah kesamaan di situ, variasi antara tengkorak manusia, dan manusia. Charnel's Ball itu menggambarkan bagaimana yang hidup dan yang mati itu sebuah siklus ya. Kalau untuk orang-orang di abad pertengahan juga masalah kematian itu bisa dekat dengan kita sehari-harinya. Karena ya itu, kalau nggak dibunuh karena perang, karena sakit, bisa juga karena sebab-sebab tidak jelas yang tiba-tiba dituntut menjadi melakukan bidah terus langsung dibunuh gitu kan ya, bisa-bisa aja. Nah, seperti itu. Jadi mereka mulai belajar untuk berdamai dengan kematian dan ketakutan akan kematian itu sendiri. Jadi cukup mengerikan ya kalau kita lihat.
Ya, kalau kalian tertarik dengan periode ini mungkin boleh coba tonton film Kingdom of Heaven, yang mana itu menceritakan tentang perang salib. Terus ada game juga Kingdom Come Deliverance. Ini sangat-sangat gothic dan ini menceritakan tentang satu periode abad ke-8 yang ada di Eropa, terutama di area Boheme atau di Bohemian Kingdom lah, kira-kira gitu. Nah, Bohemian itu tidak ada hubungan dengan Queen, tapi aslinya mereka adalah sebuah daerah di sekitar Polandia kalau saya nggak salah. Oke, kita bergerak dulu sedikit dari semua hal-hal yang depresif, abad pertengahan, ketakutan akan kematian, ketakutan akan dibunuh, ketakutan akan penyihir, dan lain sebagainya. Ada sebuah nilai nostalgia yang sebetulnya diharapkan sama banyak orang dan termasuk dimunculkan juga pada ujungnya di salah satu bentuk arsitektur. Arsitektur ini namanya bergaya Romanesk. Seperti yang kita tahu, kalau berakhir dengan ESQUE atau esk, itu biasanya bisa dibilang ke Romawi-Romawian gitu ya. Romanes architecture itu betul-betul itu tadi, nilai nostalgia. Mereka kepengen untuk menunjukkan kembali kejayaan itu. Jadi mereka mendambakan sebetulnya periode yang disebut Pax Romania atau Peace of Rome, di mana kekaisaran itu berkuasa kembali gitu ya. Daya jangkaunya luas, mereka menjadi orang yang menjaga kedamaian seperti itu. Nah, Romanes ini punya karakter yang sedikit uh, bisa kita lihat masih ada jejak-jejaknya gitu. Terutama lagi itu kan saya pernah bilang dinding luar biasanya bata yang cukup rapih, rata, tapi tidak ornamentatif ya. Jadi tidak ornamental gitu. Di sini juga kita bisa lihat gambar yang sebelah kanan bawah cukup rata dindingnya. Oke, ada jendela-jendela dan lain sebagainya, tapi dekorasinya berkurang. Mereka lebih senang untuk bikin dinding tebal, terkesan kuat, berat, tapi interiornya bisa cukup dekoratif. Nah, jadi mereka mementingkan itu ya. Interiornya kita bisa lihat tuh, mulai ada arch ya, kembali ada di situ, tapi juga mozaik-mozaik di dalamnya. Ini tentunya tradisi-tradisi itu. Tapi tentunya tradisi mozaiknya dengan teknologi yang lebih baru. Jadi mereka menggunakan tesserae dan smalti itu. Jadi bukan hanya persoalan bikin pecahan-pecahan kecil, tapi juga mereka kepengen kilau. Nah, yang kalian lihat contoh di kanan bawah itu Basilika San Vital, ada di Ravenna, Italia, dan interiornya seperti itu. Jadi juga dalamnya menggunakan tesserae yang berkilau ya sebetulnya. Contoh lagi dari bangunan lain yang ada di Eropa dengan gaya Romanesk, kita bisa lihat juga dinding-dindingnya tebal, tapi sudah mulai ada adopsi-adopsi bentuk-bentuk yang lebih baru tuh ya kalau kita lihat ya. Sudah sedikit mulai kelihatan ada bentuk-bentuk arch yang menajam. Di situ sudah mulai melancip. Dan ini sudah mulai beralih ke periode Gothic nanti. Tapi ini kira-kira Romanes dan kenapa dia muncul. Nah, segmen terakhir dari pembahasan kita hari ini adalah Gothic Architecture. Gothic itu satu istilah yang mungkin udah banyak sekali dipakai hari ini gitu ya, udah dikenal orang, cuman mungkin tidak banyak orang yang tahu asalnya dari mana istilah Gothic ini. Dan kenapa sih kok bisa seperti itu? Memang kelihatannya keren ya, suram, gelap gitu, kebanyakan dipakai oleh band rock dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kata Gothic itu muncul dari ketakutan tadi itu. Orang-orang Romawi dikuasai oleh orang-orang Goth, dan mereka tiba-tiba merasa nggak punya sebuah kepastian hidup gitu kan ya. Dan tentunya orang-orang Goth itu ketika mereka masuk, mereka membawa kepercayaannya sendiri juga. Yang mana ya kita bisa tahu ya, ada elemen druidisme dalamnya gitu, penyembahan alam gitu, mengontrol elemen-elemen alam. Terus juga orang-orang Viking terutama juga punya ini ya, kebiasaan untuk minum sebuah jamu yang bikin mereka nanti berhalusinasi dan lain sebagainya gitu. Jadi melihat figur-figur aneh gitu nanti di dalam
penglihatan mereka. Nah, rasa mistik itu yang coba dikeluarkan di Gothic architecture. Karena kita perlu ingat juga, Romawi Barat sudah dikuasai sama orang Goth. Dan artinya ketika mereka mencoba untuk bikin karya-karya arsitektur mereka, mereka juga mengambil kembali inspirasi dari budaya lokal mereka. Tapi seperti Raja Alaric atau Odoacer gitu sebetulnya, kalau kita lihat ketika mereka menaklukkan, mereka nantinya akan jadi orang Kristen juga sih, gitu, atau bahkan sudah Kristen gitu ketika mereka menaklukkan. Saya nggak ingat satu-satu, cuman anyway, lucunya mereka masih mengingat kembali gitu ya dari kepercayaan mereka dan elemen-elemen visualnya seperti apa. Nah, cara membedakan Gothic architecture itu apa dengan arsitektur yang lain? Pertama, Gothic itu selalu kepengen untuk mencoba menunjukkan tulang. Sebenarnya seperti rasa bahwa kalau badan kita itu dibuka, kulitnya dibuka, dagingnya itu kan banyak bentuk-bentuk tulang itu ya, yang entah dari rusuk, entah dari tulang belikat, dari apa, segala macam. Jadi nggak aneh ketika kita lihat misalnya dari contoh flying buttress yang ada, itu akan kelihatan seperti ada sebuah gerigi di situ atau duri. Nah, bagian-bagian itu kan seperti tulang belakang kita. Kalau kalian coba perhatiin tulang belakang kita kalau terbuka betul gitu ya, itu kan ada bentuk-bentuk yang seperti bergerigi. Ada, bahasa Inggrisnya dibilangnya serrated gitu, atau seperti itu gitu yang mau ditunjukin sama mereka tuh. Selain itu juga, kalau di bangunan ada support. Nah, flying buttress itu sebetulnya support ya. Jadi kalau kalian lihat bangunan besar yang di pinggirnya ada jembatan, seperti tadi di sini ada nih. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan bawah, ini seperti ada support lagi tambahan dinding yang dia miring ya, masuk ke bangunan utama. Nah, ini sebetulnya udah sebuah konsep dari flying buttress. Jadi dia sifatnya mencoba untuk menyupport bangunan utama. Nah, bedanya dengan Romanes adalah Gothic itu relatif tipis secara dinding. Tapi nggak tipis-tipis amat, jangan dibayangin seperti paper ya, seperti kertas gitu, nggak. Tapi lebih tipis daripada Romanes. Romanes itu seneng dinding yang tebal, Gothic itu sengaja bikin dirinya tipis. Kan kembali seperti tadi, tulang belulang itu. Nah, artinya perlu disupport ketika dia tipis. Nah, disitulah flying buttresses itu muncul. Itu yang bikin kenapa mereka sedikit lebih kuat. Nah, ini makanya kenapa disebut showing skeletal like structure. Karena itu ya. Ya, ini Gothic architecture selalu seperti ini. Kalau seandainya di Bizantin itu menggunakan kubah, kalau mereka pasti menggunakan double vault namanya. Jadi kalau kalian lihat di gambar yang tengah, itu kan ada arch yang ada 4, tapi tetap di tengahnya dia menggunakan rusuk arch lagi, atau ribbed vaulting namanya itu, atau yang pointed arches itu ya, yang ada di tengah ini. Nah, selain itu juga mereka punya kaca patri yang selalu ditaruh di bentuk lingkaran atau sirkular. Mereka sebut itu sebagai rosette, dari kata rose, seperti kembang yang terbuka gitu, yang sedang mekar. Nah, itulah salah satu atau beberapa kekhasan dari Gothic architecture. Jadi tinggal lihat aja apakah jendelanya pointy, terus apakah dia bentuknya seperti tulang, apakah ada flying buttress, apakah ada gerigi. Biasanya seperti itu cara bedainnya. Nah, patung-patung yang ada di periode Gothic ini kebanyakan juga secara proporsi dibikin memanjang, dibikin tinggi. Orang-orangnya jadi terlihat mengerikan sebetulnya, karena dia tidak proporsional. Jadi tidak mirip dengan orang biasa gitu ya maksudnya. Nah, rasa yang sama gitu dari panduan estetika yang sama ini yang mau mereka coba munculkan. Ya, berikutnya ada Gothic element. Jadi jangan aneh ya kalau kalian sempat jalan-jalan, misalnya nanti ada rezeki untuk jalan-jalan ke Eropa atau kemana.
Waktu kalian lihat misalnya contohnya Katedral Milan, itu ada elemen gotik di atasnya ya. Semuanya yang bentuk-bentuk seperti ini betul-betul terlihat tajam-tajam. Itu udah pasti gotik. Terus cuman Cathedral of Milan ini udah ada percampuran banyak hal ya, jadi nggak bisa saya bilang juga ketok palu ini murni Gothic gitu, nggak bisa karena itu disebutnya Italian Gothic. Terus ada The Duke's Palace atau di Venice disebutnya Palazzo Ducale. Ini gayanya Venetian Gothic. Kalau kalian lihat dari jendela-jendelanya, pointed arches-nya, terus juga ada gerigi-gerigi itu ya. Ini kelihatan dari setiap uh, pilar-pilar yang mereka pakai itu. Yang paling terkenal arsitektur Gothic yang ada di Paris yaitu Notre Dame, gereja Notre Dame. Nah, jangan aneh kenapa di gereja Notre Dame itu selain dari semua karakter-karakter tadi ya, pointed itu, ada flying buttress dan lain sebagainya, mereka juga punya banyak gambaran-gambaran makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Mau gargoyle, mau orang yang sedang mulutnya terbuka gitu, terus nanti dia mengeluarkan apa gitu ya. Itu sebetulnya kebiasaan dekorasi dari illuminated manuscript. Kalau kalian coba perhatikan, ya bisa nanti ada kelinci yang lagi manjat, atau nanti ada figur-figur apa yang seperti golem gitu. Oh, macam-macam deh inspirasinya. Tapi semuanya datang dari situ gitu ya, estetika Gothic yang pengen menunjukkan sisi mistis, sisi melihat hantu, melihat setan dan apa segala macam. Itu kan memunculkan rasa ketakutan itu. Gothic architecture juga bermain kaca patri. Kaca patri itu otomatis punya proyeksi ya kalau cahayanya tepat. Gereja-gereja yang ada, mau itu Gothic, mau itu Bizantin dan lain sebagainya, sebetulnya mereka mencoba untuk memunculkan satu kata, satu label rasa, namanya sublim. Nah, sublim ini atau sublimitas ini, cara menjelaskannya gini. Kalau kalian coba masuk ke satu bangunan yang katakanlah misalnya cukup besar, cukup tinggi, cukup megah gitu ya, kita akan merasa kecil. Hal yang sama juga misalnya kalian lagi jalan-jalan di tengah ladang lavender yang sebegitu besarnya, tiba-tiba kalian merasa kecil gitu kan. Nah, sublim tuh itu. Jadi kalau untuk dalam konteks gereja, waktu kita masuk, kita bakal disambut dengan rasa megah gitu kan, rasa kemegahan, rasa majesty yang kuat, yang dimana kita seperti seolah-olah berada di hadapan Tuhan gitu. Tapi bukan dalam bentuk figur kan Tuhannya kan, dalam bentuk sebuah bangunan yang besar banget, yang hebat banget, sampai pada satu titik dimana kita merasa oke deh, kita kecil banget, kita tuh insignifikan gitu sebagai manusia, kita tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Rasa itu gitu, itu salah satu sisi dari kisi-kisi dari sublim ya. Maksudnya saya bisa bahas lagi ada sisi lain dari sublim, cuman ini yang mereka coba sampein ke orang-orang gitu. Nah, jangan aneh, makanya hari ini kalau kita mendengar istilah goth, itu sebetulnya seringkali orang nggak banyak mikir rasa ketakutan itu gitu ya, tapi kan kelihatannya udah kayak band rock gitu, orang-orang yang pakai baju hitam-hitam gitu kan ya. Tapi dasarnya benar, kembali ke sejarah tadi itu, rasa ketakutan orang Romawi, di mana mereka dikuasain oleh mereka yang tidak beradab, mereka yang barbar, mereka yang punya kepercayaan di luar mereka gitu. Seperti itu gitu ya. Nah, di sini saya tinggalin satu video kalau kalian mau coba lihat, ini sejarah tentang bagaimana istilah goth itu bisa muncul. Dan tentunya hari ini gerakan musik elektronika goth itu memunculkan banyak ya. Ada dark wave, ethereal wave gitu. Terus band-band yang The Doors dan apa segala macam itu nanti udah periode psychedelic, itu sebetulnya juga masih datang dari sini gitu. Dasar-dasarnya kalau kita coba lihat.
Dan itu menariknya gitu tentang budaya ya. Kita bisa menarik sesuatu dari udah ratusan tahun lalu dan masih bisa diwujudkan hari ini dan masih kelihatan akar-akarnya. Untuk refleksi pertama, dunia barat tentunya seninya sudah tidak lagi dipakai untuk keperluan religius aja, tapi juga bisa untuk keperluan politik. Kita udah lihat dari awal memang ada tendensi untuk ini, dan mereka udah sadarin, tapi kali ini menjadi sangat parah gitu ketika di periode pertengahan gerejanya betul-betul kepengen untuk punya kontrol sebegitu kuatnya. Dan disitulah artinya banyak propaganda dan lain sebagainya tuh diwujudkan gitu ya dalam bentuk entah illuminated manuscript, entah dalam bentuk ajakan-ajakan selebaran dan lain sebagainya gitu. Tapi itu juga yang bikin hidup orang menjadi sengsara pada ujungnya. Menjadi sengsara jadi sebuah satu lingkaran penuh ya sebetulnya ya. Sengsara, tapi di saat yang bersamaan mendorong orang juga untuk mempreservasi budaya itu gitu kan. Sengsara karena agamanya, tapi di saat bersamaan dia malah mendekatkan diri juga ke Tuhan gitu. Ya itu yang terjadi di Barat sih kalau kita pelajarin sejarahnya ya. Dan mereka sendiri juga pada ujungnya mengakui bahwa oh ya gitu kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan seperti itu di masa lalu. Dan ya itulah sebabnya kenapa Barat pada ujungnya sekarang jadi relatif jadi free thinker gitu ya, bukan orang-orang yang sangat sangat religius itu karena begitu. Mereka udah melalui periode-periode gelap seperti ini gitu dan mereka udah dapat cukup banyak pembelajaran. Nah, tapi periode gelap ini yang nanti akan meng-kickstart Renaissance. Nanti di minggu depan kalau kita ketemu kita bakal bahas tentang Renaissance dan bagaimana mereka mencoba untuk keluar dari keterpurukan periode abad pertengahan atau abad kegelapan ini. Karena memang itu tiba-tiba mereka nanti berpegang teguh pada sains gitu dan rasio pikiran. Jadi mereka menjadi lebih humanis tiba-tiba dan menyebabkan mereka perlahan meninggalkan pegangan pada agama dan kepercayaannya. Belum menjadi ateis tentunya sepenuhnya, tapi ada upaya untuk membalance itu gitu ya. Jadi supaya jangan berpikirnya terlalu spiritual gitu mungkin kalau dari sudut pandang mereka. Nah itu sih kira-kira materi kita hari ini. Jadi rekaman ini boleh ditonton ulang kalau kalian masih belum ngerti. Tapi nanti kita bakal ketemu lagi di minggu depan untuk bahas Renaissance ya. Sampai di sini saya tutup.